Selamat berjumpa kita semua. Perkenalkan nama saya Lola Gracia Prenata Popolon dengan NIM 11SD3053. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas praktikum kedua yang sudah kita lakukan di mata kuliah PPMPL. Jadi pada praktikum kedua ini kita akan eh, membuat atau melakukan testing dari salah satu jenis testing yang ada, yaitu black box testing. Nah, jadi black box testing ini itu jenis testing atau pengujian yang fokusnya itu berpusat pada input sama outputnya. Jadi kita di sini nggak fokus sama kode yang telah dibuat sama eh, developernya. Di sini kita fokusnya ke input sama outputnya untuk ngetes apakah program itu berjalan atau enggak, bagaimana dia berjalan, seperti itu. Nah, jadi di black box testing ini juga ada jenis-jenisnya. Di sini kita akan mempraktikkan dua jenisnya, yaitu jenis pertama ada eh, uniform distribution. Jadi kalau misalnya uniform distribution ini, dia itu setiap eh, test case-nya itu memiliki bobot yang sama ataupun peluang yang sama. Sedangkan untuk jenis yang kedua itu ada namanya operational distribution, di mana kalau misalnya operational distribution ini dia itu test case-nya punya bobotnya masing-masing. Misalnya kalau misalnya test case yang ini frekuensinya berapa keluar seperti itu. Nah, jadi untuk test case yang pertama, maksud saya di sini pengujian yang pertama atau kita melakukan praktik pada pengujian uniform distribution, kita lihat di sini saya menggunakan eh, program language, Python. Nah, yang pertama kita akan melakukan import library dari random, di mana library ini gunanya untuk menghasilkan bilangan-bilangan acak. Selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah list yang namanya itu domain, di mana listnya itu seperti yang udah dikasih di contoh di soalnya tadi, berisikan angka dari 0 sampai dengan 20, yang mana jumlah dari 0 sampai 20 itu ada 21. Oke. Lalu selanjutnya di sini kita akan memilih 10 test case secara random menggunakan uniform distribution. Nah, pada bagian ini kita akan membuat list yang namanya itu test case yang berisi 10, seperti yang kita bilang, dan kita akan memilih satu angka dari domainnya itu di mana setiap angkanya itu punya peluang-peluang yang sama. Lalu kita akan mengulangi eh, langkah-langkah ini berulang kali sampai dengan 10 karena kita punya keinginan untuk mengambil 10 test case ya kan. Lalu di sini kita akan mengeluarkan outputnya. Bisa kita lihat sini pertama, mungkin kita akan Oke, jadi di sini untuk random test case-nya, 10 random test case yang untuk uniform distribution testing, bisa kita lihat di sini ada 12, 19, 15, 8, 20, 0, 16, dan sampai dengan 0, 10 biji, 10 jumlah angka. Nah, kalau misalnya kita run ulang dia, kita panggil lagi function test case-nya itu, kita akan dapat angka yang berbeda, 10 angka yang berbeda. Kita ulang lagi, kita dapat lagi 10 angka yang berbeda lagi. Jadi dia tiap angkanya itu akan berbeda-beda dan dia punya peluang sama untuk keluar. Lalu untuk yang kedua, di sini ada yang namanya operational distribution testing. Sama kita akan menggunakan library random, lalu kita run. Di sini bedanya kita ada tabel atau ada informasi mengenai datanya itu, data test case-nya. Jadi sesuai dengan contoh soal, kita yang maksud saya di sini soal kita praktikum diberikan tabel, ada tabel eh, tabel satu yang akan keluar 10 kali, tabel angka 2 yang keluar 5 kali, angka 3 yang keluar sekali, hingga angka 20 yang keluar 5 kali. Lalu di sini kita akan bikin array. Ada kita konstruksikan array yang namanya operational array. Nah, lalu kita akan lakukan perulangan. Perulangan di sini gunanya itu untuk membuat operational array kita itu dia akan menambahkan setiap angka sesuai dengan frekuensinya. Jadi misalnya ada satu, misalnya ada angka satu, lalu dia akan ditambahkan sebanyak 10 kali, lalu angka 2 ditambahkan 5 kali. Jadi listnya itu isinya
ada 50 kalau misalnya frekuensinya sekian. Nah, jadi selanjutnya di sini ada test case kita, jumlah test case yang kita inginkan yaitu 10. Jadi di sini kita akan memilih 10 test case. Bisa kita lihat di sini parameter K diisi dengan value 10. Lalu kita akan menggunakan random choices yang mana gunanya itu adalah untuk memilih 10 angka acak dari operational array yang udah ada sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan mengeluarkan output. Jadi di sini ada 10 output random test, dari 10 output random test case yang udah ada, yaitu operational distribution. Kita panggil fungsinya. Nah, misalnya kita run salah satu dari library-nya, lalu kita run juga di sini bagian datanya sama array yang udah kita bikin, lalu di sini kita panggil dia. Nah, jadi akan keluar output berupa 10 random test case-nya. Jadi karena di sini kita gunain operational distribution, eh, angka-angka dari test case kita itu bisa keluar lebih dari sekali. Karena dia itu seperti yang udah saya bilang, dia punya peluang yang berbeda-beda. Misalnya di sini satu bisa keluar 10 kali, dan seterusnya. Misalnya di sini kita run lagi ulang fungsinya. Nah, di sini akan keluar angka-angka yang berbeda, test cases yang berbeda. Ada 1, 13, 2, 1, 11, 16, 2, 18, hingga 13 ada 2 kali. 10 test case yang berbeda. Jadi, test case ini merupakan jenis dari operational distribution testing. Mungkin sekian dari saya mengenai penjelasan pada praktikum kita yang kedua, yaitu black box testing. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.